Saudara terkasih, Shalom. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita bersyukur kita diberi kesempatan untuk kita kembali beribadah di tempat ini. Biarlah kita mau memberikan yang terbaik pujian kita kepada Tuhan. Mari sebelum kita mulai ibadah ini kita sama-sama berdoa. Haleluya, haleluya. Kami hampiri Engkau Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk segala kasih yang Tuhan dalam hidup kami dan kebaikan-Mu Tuhan yang Kau selalu nyatakan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini Tuhan, umat-Mu yang datang Tuhan, kami akan memberikan pujian dan penyembahan kami kepadamu Tuhan. Engkau pimpin Tuhan, Engkau sertai ibadah kami pagi hari ini Tuhan, dari awal, tengah, hingga akhirnya. Dan Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus yang memenuhi setiap hati kami Tuhan. Kami mau bersukacita di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan Yesus ibadah ini Tuhan, dan kami mau mulai menyembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita akan baca ayat hafalan kita yang terdapat di dalam Mazmur pasal 91 ayat 14 sampai yang ke-15. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan baca dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membelainya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Amin. Tetap bangkit berdiri saudara. Kita
Kami siap Tuhan memuji Engkau Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali saudara terkasih. Haleluya. Pada pagi hari ini kita membesarkan nama Tuhan karena kemurahan yang sungguh besar bagi kita. Dan segala pujian kita naikkan hanya kepada Tuhan karena Dia yang ajaib, Dia yang berkuasa. Besar
saja ke depan. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan kalau Engkau sudah pimpin ibadah kami dari awal hingga pertengahan ini. Kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, karena Engkau Allah yang tidak kami tinggikan dan kami agungkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami mau memberikan korban persembahan, Tuhan sucikan dan kuduskan persembahan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan naikkan pujian Yesus harapan jiwamu. Kasih
kami berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang setia, yang terus menolong kami, memimpin hidup kami, melewati hari-hari kami di bumi yang sangat berharga dan penting ini. Tuhan, tidak ada nama di bumi ini yang bisa menyelamatkan kami. Tidak ada nama yang bisa membawa kami kepada hidup yang sesungguhnya di dalam kekekalan. Kami bersyukur Yesus terus menolong, memimpin, melewati kesukaran, masalah, persoalan, bahkan sakit penyakit yang Tuhan izinkan hadir dalam hidup kami. Untuk kami terus berharap, untuk kami terus dekat kepada Tuhan, dan untuk kami terus mengenal Kristus yang ada satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dunia. Terima kasih Tuhan, biarlah iman kami semakin diperkuat, iman kami semakin disempurnakan dari hari lepas hari, dari hari lepas hari yang kami jalani di muka bumi ini. Kami sebentar mau dengar firman Tuhan. Hanya firman-Mu yang menolong kami kuat, hanya firman-Mu yang menuntun kami di jalan yang benar, dan hanya firman-Mu yang mengalahkan setiap tantangan di dunia ini. Terima kasih Tuhan, darah dan tubuh-Mu juga ada di dalam hidup kami, dan sebentar kami akan nikmati sakramen yang Tuhan sendiri juga berikan dalam hidup kami. Kami mau siapkan yang terbaik dari awal firman sampai kami masuk dalam sakramen suci. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita mau dasari ibadah kita dalam Injil Lukas pasal yang ke-21. Injil Lukas pasal yang ke-21. Kita akan membaca ayat yang ke-34 sampai dengan ayat yang ke-38. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah dapat, mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan baca ayat ini bergantian. Saya ayat yang genap, Bapak Ibu ayat yang ganjil. Injil Lukas pasal yang ke-21 ayat 34 sampai dengan ayat 38. Bergantian demikian firman Tuhan. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab Ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Sebab berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Pada siang hari Yesus mengajar dan pada malam hari Ia keluar dan bermalam di gunung dan bersama Bukit Zaitun. Dan pagi-pagi semua orang banyak datang kepadanya di dalam bait Allah untuk mendengarkan Dia. Amin. Silakan duduk saudara. Pagi ini kita akan belajar tentang nasihat Yesus yang ditulis oleh Tabib Lukas, salah satu keempat penulis kitab Injil di antara Matius, Markus, Lukas, dan Rasul Yohanes. Dan kita melihat keempat penginjil, keempat penulis Injil menuliskan tentang nasihat Yesus berjaga-jaga. Tentunya ayat ini dihubungkan tentang kehidupan akhir zaman, sebab Yesus datang untuk menebus sekaligus menggenapkan setiap rencana Bapa yang besar, yaitu apa? Berkumpulnya manusia yang diciptakan Tuhan kepada penciptanya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya Yesus menuliskan nasihat bukan sekedar orang tua
engkau kepada anak, tetapi ini adalah nasihat dari Pencipta yang memiliki kasih yang lebih besar daripada kasih hanya sebatas orang tua ke anak yang hanya dalam keterbatasan waktu. Tapi kasih Yesus adalah kasih yang ditulis Rasul Yohanes. Begitu besar kasih Allah, satu kasih yang tidak bisa ada alat ukurnya. Sebab kasih Yesus adalah kasih yang menyelamatkan dan menghidupkan manusia. Manusia memang hidup dengan dia bernafas, dia bisa makan, dia dari baby bisa jadi orang dewasa. Tetapi hidup manusia adalah hidup yang terpisah dengan Tuhan ketika ada dosa. Tapi Yesus datang memberitahu supaya hidup yang terpisah dari Tuhan kembali hidup yang disatukan, kembali hidup yang ditahukan kembali, karena sorga benar-benar mengasihi manusia. Sorga benar-benar fokus kepada manusia yang berdosa, supaya yang berdosa ini bukan sekedar disadarkan, saudara, tapi yang berdosa ini memiliki kasih Allah yang begitu luar biasa. Kalau manusia ditinggali kasih Allah, apa yang terjadi dengan manusia? Maka Yesus berkata, kasih dari Yesus adalah satu kasih yang menghidupkan manusia itu sesungguhnya. Itu sebabnya, saudara, manusia pasti hidup dengan bernafas, kecuali dia selesai. Manusia tidak bernafas artinya semua organ tubuhnya sudah tidak bekerja. Jantung saudara berusia seperti usia saudara. Dia tidak pernah berhenti satu detik pun. Kalau dia berhenti, selesai ketika. Itu sebab jantung kita sesuai umur kita, dia terus berdetak, dia terus bekerja. Dia tidak mengenal capek, dia tidak mengenal lelah. Andaikan dia berkata, aku capek, aku mau hanya 1 menit saja, berhenti berdetak, selesai begitu. Tapi kita melihat bagaimana tubuh kita diatur dengan sempurna oleh Tuhan. Dari mana kita tahu? Raja Daud berkata, Tuhan, Engkau mencipta aku dan Engkau mencipta aku dengan begitu rumit, tetapi begitu ajaib. Ciptaan yang paling hebat di bumi ini adalah manusia. Itu sebab saudara mau siapakan siapa manusia? Manusia yang dicipta Allah dengan seni yang tinggi. Saudara bisa lihat tangan saudara 10 jari. Dia bisa bergerak sesuai dengan keinginan kita. Kalau dilatih, dia bisa menjadi seorang pianis yang sangat lincah sekali harmonis. Yang kalau dia dilatih untuk kekerasan, dia bisa memiliki power yang luar biasa. Yang dia kalau dilatih memasak, membuat sebuah masakan itu menjadi hebat. Tuhan menciptakan satu karya yang luar biasa. Hanya tangan saja. Belum kita melihat mata kita dicipta Tuhan melebihi lensa termahal di dunia ini. Saudara mau lihat harga kamera termahal di dunia ini, takjub saudara. Tetapi saudara memiliki mata yang nilainya tidak bisa ditukar dengan apapun di bumi ini. Dia punya ketajaman melihat, dia punya satu indera yang luar biasa. Itu sebab kenapa Allah menyelamatkan manusia. Karena manusia dicipta luar biasa oleh Tuhan. Dan Tuhan rela mati buat manusia. Karena apa? Karena Tuhan menetapkan, bukan manusia yang menetapkan. Tuhan menetapkan yang percaya, yang menanggapi panggilan ilahi, dia akan kekal bersama dengan penciptanya di dalam kekekalan. Itu sebab hidup di bumi ini memang dibatasi waktu. Hidup di bumi ini ada urutannya. Bagaimana tidak? TK itu 2 tahun, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMU 3 tahun, kuliah. Supaya apa? Manusia dikasih kesempatan waktu yang terbatas. Dia punya Allah yang hebat. Dia punya Allah
dengan melampaui batasan alam. Tidak ada yang lain. Sudah melihat singa yang begitu galak. Dia hanya galak ketika dia lapar. Karena instingnya lapar harus makan. Tetapi manusia di dalam kekenyangan pun tidak ada rasa puas. Manusia di dalam kekuatannya memiliki kedudukan harta, itu pun tidak bisa dipuaskan. Itu sebab mereka terus karena manusia memang dicipta Tuhan akan bisa melawan keterbatasan alam. Itu sebabnya hari sudah melihat banyak orang mulai mendaftar ingin bertempat tinggal di bulan. Ada proyeksi orang akan pergi ke planet Mars. Kenapa manusia tak mau dibatasi? Manusia terus. Tetapi Tuhan katakan, memang dia dicipta serupa aku. Dia pintar, dia punya hikmat. Tetapi manusia sia-sia. Walaupun pintar, hebat, kalau tidak percaya kepada Yesus Kristus yang ada pencipta. Itu sebabnya jangan kita sombong kalau hanya pintar. Jangan sekedar kita arogan kalau saudara kaya. Jangan sekedar kalau saudara berkedudukan, saudara mempunyai semuanya. Tidak. Karena apa? Karena itu bisa menjadi satu jerat yang membuat manusia bukan selamat, tapi justru binasa. Karena hanya Yesus sendiri. Itu sebabnya Yesus memberi nasihat. Nasihat yang berhubungan dengan apa? Nasihat yang berhubungan manusia yang memang tidak bisa dipuaskan. Manusia yang memang terus berlanjut untuk berani melangkah, melawan apa saja yang begitu luar biasa. Itu sebab saudara bingung dengan hari ini hobi manusia yang ekstrim. Ya, sudah melihat nyawanya cuma satu loh, kok bisa begitu berani? Saudara mungkin berpikir, saya tidak berani. Tapi itulah manusia cipta Tuhan. Dia akan punya langkah-langkah yang kadang mengherankan sesamanya sendiri. Kadang karena kita cuma lihat, kita lalu ingin ikut, kita lalu ingin mencoba. Nah, kenapa ingin mencoba? Nah, dia bisa, masa saya nggak bisa? Disitulah kita sadar. Kita pun berani kadang walaupun tidak punya kemampuan, kita pun ingin melangkah melawan keterbatasan kita. Kita pun berani ingin melangkah melawan ketakutan kita. Tetapi karena hanya melihat orang lain bisa, hanya melihat orang lain kok bisa kaya, orang lain kok bisa berkedudukan, orang lain begini. Tapi itulah yang menjadi nasihat Tuhan. Tiada manusia digerakkan hanya karena lihat orang lain berhasil. Memang itu alamiah. Tapi hanya Alkitab yang berani berkata, kamu melangkah bukan karena melihat orang lain bisa, tapi kamu harus melangkah dengan benar. Kenapa? Penciptamu adalah Allah yang besar dan luar biasa. Di situ Allah mengasihkan sesuatu yang besar, yang luar biasa. Saudara jangan hanya bergerak, yang bodoh saja bisa kok, yang ini saja bisa kok. Kenapa? Karena itu menjadi sia-sia. Mazmur 1 berkata, itu seperti sekam yang ditiupkan angin. Artinya apa? Saudara tidak punya isi, hanya melihat tanpa dasar yang benar. Maka kita berani berkata, orang fasik itu seperti sekam yang dihamburkan. Kenapa? Bicara orang-orang IT beragam, manusia itu senangnya copy paste. Sebabnya banyak penulis berkata, copy paste tidak pernah akan bisa maju selain orang yang membuat menantang dirinya sendiri. Sebab Yesus memberikan kebenaran. Yesus ada di dunia hanya satu tujuan. Aku mau mati buat manusia, supaya manusia memperhatikan, manusia merenungkan kenapa penciptaku rela mati untuk menebus dosa. Banyak orang bisa berkata, hanya berkata Yesus mati supaya aku selamat.
hanya sekedar copy paste dari kalimat firman Tuhan dan menyangka itu kerohanian. Bisa jadi, tapi kerohanian nggak bisa dicipta hanya saudara sekedar melalui mentransfer kalimat firman. Kita bisa mentransfer kalimat firman, sungguh indah mengatakan, tetapi firman itu sendiri, kemarin kita sudah belajar dalam kitab Ibrani, firman itu hidup, kuat, lebih tajam dari pedang bermata dua, mengoperasi yang tidak bisa dioperasi manusia. Loh, operasi apa yang tidak bisa dioperasi manusia? Merubah manusia berdosa menjadi sadar kepada Tuhan. Dokter nggak bisa. Manusia psikologi dikatakan, nah berubah, ini gini, bandel manusia. Mau dia orang Kristen saudara, tapi kalau dia hanya copy pasti firman, nggak ada kekuatan merubah. Siapa yang bisa rubah? Saudara merenungkan firman Allah sungguh-sungguh. Maka Yesus di ayat yang ke-37-38 dikatakan, siang dia mengajar, malam dia berdoa, pagi-pagi datang ke bait Allah, banyak orang mendengarkan dia. Kenapa? Karena firman itu melebihi apapun di dalam dunia ini. Firman akan mengangkat manusia itu alami kemuliaan yang daripada Tuhan. Itu sebabnya kenapa Musa dia begitu menjadi pangeran Mesir yang sangat-sangat dikagumi dunia. Sejak kecil kakaknya Miriam, waktu dia menghadap putri Firaun yang menemukan Musa, kakaknya berkata, Tuhan putri, saya akan carikan yang menyusui anak yang Tuhan putri bertemukan. Saudara, perjalanan itu kelihatan sederhana, tapi itu diatur oleh Tuhan dengan luar biasa. Sehingga Musa sejak kecil menemukan sumbernya dari ibunya dan bapaknya. Walaupun hanya beberapa jam, tapi beberapa jam itu dia temukan sumber yang sesungguhnya. Maka ada istilah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Itu memakai kata kenapa? Itu seperti bayi menerima air susu dari ibunya yang membuat dia tumbuh kuat. Dan air susu itu sebenarnya kitab Ibrani berkata itu firman. Firman itulah yang membuat orang melihat kekuasaan Tuhan. Banyak orang Kristen hafal firman tapi nggak mengalami kuasa Tuhan. Kenapa? Karena memang bukan hanya copy paste, tapi benar-benar firman Allah itu sungguh-sungguh seperti Raja Daud berkata dalam Mazmur 1 ayat yang kedua dan ketiga, siang dan malam aku merenungkan firman Allah itu dengan baik-baik. Ada apa bedanya? Dia bisa berkata, maka aku akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kuasa merenungkan firman itu merubah sesuatu luar biasa. Daniel itu orang pintar, Sadramesak orang pintar, tetapi dia terlihat bodoh oleh orang Babel. Kenapa? Hanya sujud nanti kamu tidak aku angkat kedudukanmu, gajimu aku tambahin. Tapi dia dengan seperti itu kelihatan orang bodoh. Tidak, Tuanku, aku tidak mau menyembah berhala. Sekali lagi kukatakan, aku tidak mau. Kelihatan bodoh. Benar yang dikatakan Paulus, salib itu kelihatan kita bodoh. Tetapi apa yang dianggap bodoh oleh dunia ini mengalahkan dunia ini yang luar biasa. Kita menjadi orang Kristen adalah bagaimana sesungguhnya firman Allah hidup, benar-benar membangkitkan kekristenan yang Yesus katakan sesungguhnya. Yaitu apa? Yaitu dunia ini akan datang kepadamu. Ya, dunia gelap. Tapi pergumulan ini banyak Kristen
justru datang ke dunia, justru mengikuti nilai dunia, justru berbudaya dunia, justru mengambil hal-hal dunia. Kenapa? Karena dia alami bagaimana kuasa Tuhan itu yang begitu hebat besar. Karena kuasa ini, saudara, ini gak main-main. Dia gak kompromi. Dia tidak bisa sekedar ditiru. Banyak orang Kristen ingin meniru kuasa Tuhan, tetapi sesungguhnya hampa, kosong. Hidupnya gak jadi gairah. Bahkan hidupnya jadi bingung, jadi gelisah, jadi khawatir, jadi bimbang, jadi mungkin sudah tidak berdaya. Tetapi sesungguhnya kekristenan itu membuat nilai-nilai dunia tunduk kepadanya. Itu sebabnya sampai itu dibuang dalam dapur api. Tunggu sebentar, kata saya, kamu akan lihat, kamu akan menyembah Tuhan. Benar. Ketika dia lihat, dia senang. Mati kan, nggak akan bisa dimatikan. Dia justru melihat kenapa ada 4 orang. Yang lain lihat, enggak. Kenapa yang bisa lihat cuma Nebukadnezar? Karena Allah sedang punya anugerah buat dia. Walaupun dia benci ingin membunuh, tetapi Sadrak Mesak Abednego rela dibunuh Nebukadnezar, masuk dapur api. Dia tidak mengharapkan lebih, tapi dia hanya berkata, inilah firman yang di dalamku. Gak bisa dibayar oleh dunia, gak bisa saya dibuat sujud oleh dunia, walau kamu kasih apa saja. Itu dia rela masuk ke dapur api dengan berani, tapi dia mengalami, aku gak apa-apa. Aku justru punya kesempatan. Siapa yang ada di dapur api? Yesus Kristus yang belum datang sebagai manusia. Dia anak Allah. Dia Yesus yang di surga, yang diutus Bapa. Sebab Alkitab katakan, Bapa hanya berkata, Bapa tidak mungkin dilihat manusia. Jadi dia utus anaknya seperti seorang dewa. Jadi sebelum Yesus lahir di Bethlehem, Sadrak Mesak Abednego sudah ketemu anak manusia, tapi belum wujud inkarnasi. Tapi dalam wujud menyelamatkan dia. Untuk apa? Untuk Nebukadnezar terima anugerah Tuhan. Dikatakan setelah itu dia sujud yang pucat sekali. Dia berkata, siapakah gerangan itu? Sadrak Mesak Abednego rupanya seperti anak dewa. Dialah Yesus yang dalam perjanjian lama dia sudah memberi anugerah kepada siapa? Kepada raja kafir, untuk dia melihat kebesaran. Saudara, kita menjadi orang Kristen, kita bertujuan di bumi ini. Kenapa? Karena banyak manusia di bumi ini, ada 8 miliar. Di Indonesia ada 300 juta yang bukan mayoritas kita. Kita bersyukur kita menjadi minoritas. Untuk apa? Untuk kita memasyurkan Tuhan di dalam hidup ini. Kita bersyukur kita minoritas. Bukan berarti bersyukur dalam arti kita sedikit, enggak. Kita karena bersyukur memiliki Allah yang hidup, yang sudah memberi anugerah keselamatan dan diizinkan jadi minoritas untuk kita bangga kepada Yesus. Saudara punya karya. Saudara hamba-hamba Tuhan yang sedang bergerak, ada yang jadi guru, ada yang jadi petani, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi dokter, ada yang jadi karyawan, ada yang kedudukannya rendah sekali, ada yang kedudukannya biasa sekali. Tetapi di mata Tuhan, Tuhan tidak pernah memandang itu. Tapi Tuhan memandang apakah fungsimu Kristen engkau jalankan meskipun engkau satu dengan lain berbeda kedudukan. Lalu menjadi pembantu rumah tangga. Ya saudara, dan membantu rumah tangga seperti yang ada di dalam kitab perjanjian lama. Raja itu, saudara, panglima itu, dia sembuh dari kusta. Kenapa? Ada pembantu rumah tangga berfungsi menjadi orang-orang yang sungguh beriman. Dia berani berkata, Tuhan,
penyakit begini kecil, nggak ada obatnya. Siapa kalau bisa? Tuhan pergi ke Israel, ketemu nabi yang namanya Nabi siapa saudara? Elisa. Saudara baca kitab Nabi Elisa. Kenapa Elisa begitu hebat? Dia melihat Elia. Dia tidak minta macam-macam. Dia cuma minta, Tuanku, berikan 2 bagian rohmu. Dia nggak minta yang lain. Maka sudah lihat di kitab-kitab mereka, orang-orang yang mencapai kemuliaan Tuhan hanya bisa dilihat dari permintaan hidup. Tuhan kasih Salomo, kamu minta apa? Kaya, populer, punya kuasa, punya hebat. Salomo datang, tidak Tuhan, aku hanya minta berikan aku hikmat yang dari Elisa. Dia minta, Elia nggak bisa jawab, aku nggak bisa beri, tetapi Allah yang kulayani yang akan memberikan kepada. Saudara, banyak sekali Allah tawarkan kita doa, berdoa, mintalah, carilah. Tapi ayat ini Yesus tawarkan karena di PL sudah ada dasar. Orang-orang yang berkenan kepada Tuhan ketika disuruh meminta, dia meminta sesuatu yang paling penting dalam hidup. Apa kekayaan nggak penting, saudara? Apa kedudukan nggak penting? Iya, penting. Untuk siapa penting? Maka Yesus memberi nasihat. Nasihat Yesus kalau kita baca di ayat yang ke-34, jagalah dirimu. Yesus berkata kepada orang-orang banyak. Baru berapa tahun Yesus melayani? Yesus melayani di bumi hanya 3,5 tahun, pendek sekali. Tapi yang Yesus ajarkan adalah hukum kerajaan Allah. Sudah baca Injil Matius pasal 5 sampai Injil Matius pasal 7. Itu standar orang masuk kerajaan surga. Itu Yesus beberkan. Dikatakan itu standar yang Yesus katakan di dalam Injilnya. Kenapa? Karena di dalam pasal yang ke-5 Yesus juga berkata, kalau kamu standarmu tidak lebih tinggi dari orang-orang Farisi, kamu tidak bisa masuk dalam kerajaan. Apa standar orang Farisi tinggi? Standar orang Farisi itu memang disiplin. Makanya saking disiplinnya dia hafal sekali banyak ayat Alkitab. Tapi Yesus berkata, bukan hafal, bukan copy paste yang dikehendaki Tuhan, tapi bagaimana firman Allah itu merubah. Maka saudara perhatikan kalimat-kalimat Yesus, begitu luar biasa. Saudara berpikir Yesus disenangkan dengan banyak orang? Tidak. Yesus disenangkan ada orang-orang yang mau benar-benar hidupnya menerima firman dan rela dirubah oleh firman. Maka di dalam kitab Injil ada kalimat yang kadang gak enak. Banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Sudah enak kalimat itu, tetapi itu kalimat kebenaran keluar dari Kristus. Kenapa? Karena Kristus datang dan dia sendiri berkata, tapi sayang orang Israel menolak aku. Benar kan? Iya. Karena Yesus hanya berkata iman itu kepada 2 orang. Yang pertama kepada 5 orang Italia. Dia datang mengundang Yesus, tapi dia menolak Yesus karena gini, aku nggak layak menerima engkau. Maka Yesus berkata, tidak ada orang yang punya iman sebesar ini, sekalipun di banyak orang Israel. Karena orang Israel menolak. Tapi ada orang yang mungkin gak Israel, tapi kenapa dia bisa punya iman besar? Karena firman itu bekerja di dalam hidup orang.
Lalu siapa lagi, saudara? Perempuan Filofenisia yang anaknya dirasuk setan. Dia datang sampai Yesus berkata, patutkah aku memberikan roti ini kepada anjing? Perempuan ini berkata, walaupun remah-remahnya, aku pun tetap makan, karena itu bagian dari roti. Yesus mengatakan, hai ibu, besar iman. Kita digoncangkan. Mana orang Israel, mana imam-imam, mana orang Farisi, bahkan rasul-rasulnya pun dia marahi, dia ajar oleh Yesus. Tapi kenapa perwira Itali, orang kafir, orang Filofenisia, kepadanya mulut Yesus berkata, hei panglima, imanmu besar, gak pernah dijumpai. Hei ibu, imanmu sungguh besar. Hari ini pun Yesus di surga, dia mau datang kedua kali. Dia sudah berpesan ribuan tahun sebelum dia datang. Kalau aku datang ke bumi ini, adakah aku menjumpai iman di alam anak-anak Tuhan? Adakah kau Kristen hari ini benar-benar andalan Tuhan? Adakah kau Kristen hari ini benar-benar ikuti firman Allah? Atau engkau mulai kompromi dengan dunia? Engkau mulai main mata dengan firman Allah? Aku cari dunia sebentar, aku ikut jalan dunia sebentar, aku ikuti praktik dunia sebentar, nanti aku balik kepadamu. Alkitab katakan, tidak pernah bisa manusia lakukan hal itu. Terus Yesus kasih nasihat, jaga dirimu di bumi ini. Apa yang dijaga? Di dalam ayat ini Yesus mau berkata tentang menjaga diri itu adalah menetapkan pikiranmu. Ya. Karena ada apa di diri manusia? Di diri manusia adalah pikiran yang menjadi kunci. Maka di ayat yang ke-34, tolong ditampilkan, Lukas 21 ayat yang ke-34, ketika dia berkata, jagalah dirimu, tetapkanlah pikiranmu. Maka dilanjutkan, supaya. Jadi dari keempat Injil, memang Lukas ini memiliki kelebihan karena dia seorang tabib. Ketika dia memberikan satu anak kalimat, maaf, induk kalimat, maka anak kalimat Lukas ini selalu memberikan penjelasan. Berbeda di Injil Matius, berbeda di Injil Markus, tapi di Injil Lukas ini, ketika Yesus berkata, jaga dirimu, tetapkan pikiranmu, supaya pikiranmu jangan macam-macam. Kolose pasal 3, Rasul Paulus berkata, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, jangan yang di bumi. Kenapa Paulus berkata demikian? Karena dia mendengar nasihat Tuhan, jagalah dirimu. Ya. Manusia menjaga dari mana? Lewat apa? Pikiran manusia dijaga. Dengan cara apa? Firman lebih tajam dari pedang bermata dua. Orang Kristen kalau nggak mau merenungkan firman, saudara nggak bisa jaga diri di bumi ini. Saudara mudah kompromi di bumi ini. Saudara mudah tertarik dengan dosa di bumi ini. Saudara mungkin bisa agak longgar dengan bumi ini. Saudara mungkin rela berkorban untuk kepentinganmu daripada kepentingan kekal Tuhan. Kenapa? Karena tak mau jaga diri. Maka Kristus berkata, jaga dirimu supaya hatimu. Dari sinilah makanya Tuhan memakai dua bangsa di bumi ini untuk menurunkan kitab suci. Injil, kitab Kejadian sampai kitab Malayaki. Benar-benar orang Ibrani yang Tuhan percayakan tulis. Tapi mulai Injil Matius sampai kitab Wahyu, maka Tuhan memakai bangsa Yunani menerangkan. Dua bangsa ini dipakai Tuhan menurunkan supaya orang-orang di bumi ini belajar jalan hidup ini dari firman Allah.
Karena di dalam kata hati, jagalah hatimu. Orang Yunani memakai kata kardia. Bahasa biologi itu kata kardia itu bersifat kardiovaskuler. Artinya apa? Manusia ini punya organ kardiovaskuler. Jantung, paru-paru itu itu kardiovaskuler yang penting. Orang kalau kena penyakit kardiovaskuler, maka dia dalam hidup ini nggak punya kekuatan. Ya, itu sebabnya Tuhan katakan jaga pikiranmu supaya kardia, supaya hatimu. Ada apa di dalam hati ini? Maka Alkitab mengatakan supaya ketika kamu berpikir, pertama. Supaya kedua, wanita ini ketika mulai memiliki perasaan. Dan yang ketiga, ketika kamu dalam hidup ini menganalisa, menganalogi, pikiranmu ini mulai bercabang-cabang, mulai menganalisa. Tuhan kasih kita, jaga dirimu supaya waktu kamu berpikir, waktu kamu merasakan, waktu kamu menganalisa apa yang Tuhan tetapkan. Kok dimatiin? Tolong ditampilkan terus. Lukas 21 ayat 34 dikatakan supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora. Itu yang pertama. Waktu sudah berpikir, waktu sudah merasakan, waktu sudah analisa, Tuhan sudah ingin ingatkan, jangan dipakai untuk pesta pora. Apa kata pesta pora? Jangan kamu memakai pikiranmu hanya untuk keinginan dagingmu saja. Itu yang Tuhan nasihat. Maka dikatakan waktu analisa pun Tuhan katakan jangan kamu sedang analisa dengan cara yang jahat. Kalau mau pakai bahasa saudara, Tuhan katakan hipokrit. Katakan apa? Kita menjadi licik dan munafik. Tuhan katakan karena Tuhan paling benci orang menganalisa dengan cara yang jahat. Jaga diri. Yang kedua apa? Kemabukan. Apa itu kemabukan? Jangan kau overdosis melebihi apa yang sudah ditetapkan ada di dalam standar tubuh. Nah, saudara, kita ini kan sering dengan kata check up laboratorium, ya kan? Gula darahmu itu lebih, tekanan darahmu itu lebih, ya kan, nilai kolesterolmu lebih, lalu apalagi saudara, detak jantungmu bisa lebih, kemudian di dalam lemak aja ada macam-macam saudara. Bahkan yang terkenal sekarang ini adalah bagaimana vitamin D di dalam tubuhmu sangat miskin, sehingga begitu banyak orang membuktikan, ya kan, dia minum vitamin D, dia ukur. Tuhan katakan supaya hatimu jangan, kata kemabukan itu dalam bahasa Yunani memakai racunmu itu ada di dalam tubuh. Loh ya, ketika darah kita lebih tinggi, itu bisa menjadi sesuatu. Tapi inilah fakta di dunia. Siapa manusia yang tidak berpenyakit hari ini? Kata penyakit itu jangan hanya disimbolkan, aduh, medeninnya. Kata penyakit itu artinya ada sesuatu yang membuat kelebihan dan itu bisa membahayakan hidup kita. Hidup apa yang membahayakan? Hidup nyawa tubuh. Tetapi roh dan jiwa itu tidak pernah bisa dibunuh oleh penyakit manapun. Kenapa roh jiwa kekal kok? Tapi yang diincar apa? Yang itu tubuh kita. Kemarin orang bebas sama sedikit pergi ke kebun binatang, saudara. Aduh, euforia senang, lupa anaknya ada di dekat kandang singa, kakinya ngawe-ngawe, lupa saudara, kena kemakan. Begitu makan dia nangis, tapi kakinya sudah dimakan. Saya melihat itu, aduh, ngeri sekali. Dia senang, karena apa? Karena bebas hari ini. Biasanya kita di rumah terus takut. Itu senang kita bisa wisata. Aduh, ketika wisata senang longgar, kita tuh mudah lupa
maupun binatang ya. Itu sebabnya tidak ada obat yang namanya kecewa. Penyesalan itu tidak ada obatnya. Itu terjadi ketika apa? Ketika sudah terjadi, baru kita kata, andai kan gitu saya nggak pergi ya. Andai kan begitu saya nggak ajak anak saya. Ketika semua terjadi, tapi firman Allah luar biasa. Firman Allah sudah ribuan tahun sebelum kita lahir sudah ada. Tuhan berkata, kalau kamu nggak percaya kepadaku, kamu membinasakan dirimu. Kamu percaya kepadaku, tapi jangan sembarangan percaya. Dia nasihati, jangan seperti orang-orang Farisi, jangan seperti demikian. Tapi mari aku latih kamu percaya. Jaga dirimu, jaga pikiranmu, jaga perasaanmu, jaga analisamu. Supaya apa? Supaya jangan kedagingan. Yang kedua, supaya jangan racun itu dunia menumpuk di kita. Dan yang ketiga, jangan kepentingan duniawi. Apa kepentingan dunia? Sudah bisa lihatkan. Satu kepentingan yang membuat Tuhan tidak ada menjadi kepentingan utama dalam hidup. Maka kepentingan dunia mulai mendominasi. Ya, kepentingan dunia itu tidak bisa disebutkan banyak. Tapi ketika itu menggeser fokusmu dari Tuhan, maka dikatakan jagalah diri, jaga hati. Dengan pesta pora, dengan kemabukan, dengan kepentingan diri. Kenapa kok bahaya? Ayat yang ke-34 bagian B dikatakan, supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas diri seperti suatu jerat. Ternyata Lukas tuliskan, waktu analisamu nggak Tuhan, waktu perasaanmu nggak mau sama Tuhan, waktu pikiranmu tidak Tuhan, hati-hati kata Tuhan. Kenapa? Maka Paulus tuliskan, biarlah pikiran dan perasaanmu sama seperti yang terdapat dalam Yesus Kristus. Loh, kenapa Paulus tulis itu? Biarlah kalau kita berpikir, kita merasakan sama seperti Yesus. Kalau kita tidak, karena Yesus sendiri yang bisa mengingatkan. Dari mulut Yesus sendiri dia berkata, supaya hari Tuhan tidak mendatangi kamu seperti jerat. Apa itu? Petrus menulis, hari Tuhan itu seperti pencuri. Nah, itulah yang dimaksudkan itu. Hari Tuhan seperti pencuri artinya apa? Saudara menjadi orang Kristen, satu, waktu penyingkiran saudara tertinggal. Yang kedua, tertinggal dalam masalah, masih bisa menebus mati untuk Kristus di masa antikristus, selamat. Tapi yang kedua, waktu Yesus datang, saudara tidak dibangkitkan di kebangkitan pertama. Loh, saudara merasa? Ya gak rasa. Tetapi yang dibangkitkan di kebangkitan pertama adalah orang-orang yang hari Tuhan itu tidak sebagai jerat. Artinya apa? Dia terklarifikasi, dia istilahnya kodenya langsung transkrip gitu saja. Oh, masuk dia. Loh, kok bisa masuk? Bapak Gembala sudah sering katakan, karena ukurannya ketika diukur masuk ukuran. Saudara lihat itu semua di Tuhan. Hari ini Tuhan tahu persis data-data kita. Sampai hari ini nilainya ada di Tuhan semua. Mungkin kita kata, wah Gembala sih tinggi, belum tentu. Pendeta mesti tinggi, belum tentu. Serapa? Nanti lihat saja. Iya, tinggal ketika membagikan upah, di situ kelihatan. Itu sebabnya kita jadi Kristen itu bukan berlomba dengan seperti dunia, tapi perlombaan kita kenapa? Perlombaan kita dipenuhi kasih Allah, sehingga iman kita disempurnakan, sehingga harapan kita semakin menjadi, sehingga kita menjadi Kristen dunia yang bersaksi di dunia, disakiti di demikian, tapi dalam rangka bersaksi kepada Tuhan. Mungkin dijahati, kata orang-orang disolimi, dikhianati, tapi luar biasa untuk Tuhan. Di situ kita punya satu nilai kekristenan yang begitu hebat. Karena di Korintus Paulus marah, kenapa kamu sekian lama? Tapi
Maka Paulus berkata, kamu menjadi Kristen anak-anak. Dia berkata, kenapa kamu berkelahi dari golongan Paulus dengan golongan Petrus, golongan Apolos dan golongan Yesus Kristus? Maka berkelahi satu dengan yang lain. Aku tidak bicara sebagai manusia rohani, tapi aku bicara dengan anak-anak. Maka Paulus dengan tegas, kenapa? Mereka Kristen. Tetapi hari ini firman Allah tidak berubah sama sekali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Kristen bukan masalah durasi, tapi Kristen itu adalah kualitas firman Allah yang rubah hidup kita. Anda mungkin baru setahun, Anda mungkin baru 2 tahun, tapi Anda berjuang mati-matian dengan firman Allah merubah hidup saudara. Anda bisa kalahkan Kristen yang puluhan tahun. Ya, kenapa? Karena bukan durasinya, tapi bagaimana firman Allah itu benar-benar rubah hidupnya dengan luar biasa. Dalam perjalanan hidup ini, semua bertujuan disakiti, dikhianati, dilecehkan, dicurangi, saudara. Dunia ini tak berperi kemanusiaan walaupun dia manusia. Karena ada setan, maka dia manusia yang tidak berkemanusiaan. Tapi beda dengan anak Tuhan, kita menjadi manusia yang berkodrat ilahi, rela melayani sesama kita yang berdosa. Mungkin jahat, mungkin demikian, tapi kita rela melayani. Karena Yesus berkata, yang terbesar di surga adalah yang melayani manusia. Dia melayani karena dia dirubah oleh firman. Itu sebab pendatangan Yesus sebagai pencuri adalah orang-orang Kristen yang menggagalkan kesempatan hidup karena dia tidak sungguh-sungguh sama Tuhan. Ya. Itu sebab kedatangan Tuhan dia seperti pencuri, seperti jerat. Loh, aku kok gak diangkat? Loh, aku kok gak disingkirkan? Loh, kebangkitan pertama aku kok gak ada? Baru kebangkitan kedua. Karena kesempatan hidup firman Allah berkarya kita sia-siakan. Maka Yesus sudah berkata, firman Allah itu hanya digagalkan dengan kepentingan-kepentingan. Lanjut saudara, ayat yang ke-36, yang kedua, nasihat Tuhan. Di ayat yang ke-35 di situ ada satu kata, itu semua akan menimpa semua penduduk bumi ini. Artinya apa? Ujian dan pencobaan itu akan dialami semua manusia dalam rangka membuktikan apakah firman itu benar-benar ada di dalam hidup kita. Ya kan, saya kasih contoh. Kalau gelas itu hidup kita, saudara, kalau isinya itu firman Allah itu, saya ngomong Coca-Cola, maka ketika hidup saudara diguncang, dikasari, maka tumpah keluar. Yang tumpah ya Coca-Cola. Kalau itu isinya firman, saudara diapakan saja, yang keluar adalah kebenaran firman. Gak enak, karena firman kata-kata sudah diampuni, ya sudah dimaafkan. Kayak Tuhan itu. Tapi kalau sudah mengaku Kristen, tapi saudara isinya bukan firman, bisa. Saudara hanya berjubah agama saja, tapi tidak berisi kebenaran. Hanya jubahnya saja. Maka Yesus katakan, orang Farisi itu hanya jubahnya saja, tapi tidak ada isinya. Maka Tuhan katakan dia mencela orang Farisi. Dia seperti kuburan, tapi di dalamnya itu banyak tengkorak-tengkorak, banyak tulang-tulang yang tidak karuan, tidak ada isinya. Maka kita Kristen hanya jangan sekedar jubah, wah dia anggota gereja ini terkenal. Saudara, dilihat itu isinya. Ada nggak isinya? Orang Kristen, saudara, kita beribadah, tapi dalam rangka apa? Untuk diisi oleh Tuhan firman Allah. Makanya Tuhan datang ke bumi ini untuk apa, saudara? Menyelamatkan, sekaligus yang kosong itu diisi Tuhan lagi. Maka arti keselamatan dikembalikan ke rancangan semula. Hatinya mulai diisi sama firman Allah. Maka itu keselamatan. Maka saudara, bukan keselamatan itu murah. Pokoknya Kristen selamat. Tuhan tidak pernah ngomong gitu. Tuhan ngomong yang selamat ada mereka yang melakukan
ke sana. Ya. Ada panglima tentaranya yang membawa senjata, suruh mandi marah-marah. Memang nggak ada sungai bersih yang di sini, sungainya kotor. Panglima itu menjadi alatnya. Tuhan, daripada Tuhan sakit kusta mati, cuma mandi kotoran manusia banyak, nggak ada artinya dengan penyakit. Turun saja, turuti kata Nabi itu. Kalau nggak ada orang kecil, mungkinkah Naaman masuk saudara? Nggak mungkin. Saudara jadi orang Kristen diselamatkan karena Tuhan punya fungsi besar dalam hidup saudara. Jangan remehkan hidup kita walaupun sederhana. Kalau kita percaya Yesus, saudara ditentukan menjadi kesaksian, membuat orang-orang yang binasa menemukan arti hidup. Ya. Akhirnya dia datang ke sungai mencelupkan. Ketika dia celup, aku sembuh, aku senang. Saudara, dari siapa dia? Kuasa Tuhan. Tapi Tuhan bekerja lewat hamba-hambanya untuk menyampaikan kebenaran. Kebenaran berkata, berjaga-jaga. Ayat terakhir, ayat yang ke-36. Nasihat kedua dari Yesus, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Yang pertama tadi katakan, jagalah dirimu, pikiranmu dirawat sama firman. Tuhan, saya lebih pintar begini-begini. Lebih pintar Daniel saja. Dia pintarnya kayak gitu, dikasih 10 kepandaian. Tapi begitu berhadapan dengan firman, dia begitu hormat lebih menurut firman. Daniel, gak usah berdoa. Enak kau saudara. Coba andaikan kita orang Kristen senang berdoa, tiba-tiba ada pesan gak boleh berdoa, senang gak? Tapi Daniel bagaimana? Gak bisa. Ambil saja kedudukanku, aku gak mungkin gak berdoa. Doa adalah hidupku. Doa tidak pernah bisa keluar dari hidupku. Maka Yesus berkata, dalam hidup ini jadi orang Kristen, berjaga-jaga sambil berdoa. Doa itu luar biasa. Doa itu dahsyat. Doa itu hebat. Matius 26 ayat 41. Kalau sudah perhatikan, Injil Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-41. Berjaga-jaga dan berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ya. Kita remehin doa, tapi sudah ingat kata-kata Tuhan. Kalau kamu gak doa, kamu masuk ke pencobaan tanpa punya kekuatan. Lu ada apa pencobaan? Menyadarkan kita jadi orang Kristen ternyata perlu berdoa. Iya. Lalu apa Allah cuma ingin kita nggak bisa enggak? Tapi Allah yang berkata berjaga berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Makanya Tuhan memberi kita kekuatan. Aku lemah, tetapi kalau kamu doa, kamu bisa kalahkan kelemahan. Kelemahan kita pasti ada. Semua orang gak ada yang sempurna. Hanya Yesus yang sempurna. Dan yang sempurna pun rela mendidik kita, bahkan mati buat kita. Supaya apa? Ngajak kita, ayo nah, aku jalan kebenaran dan tak ajak, ayo pulang ke tempat yang sudah ditetapkan sejak semula, di dalam kekekalan. Waktu kita diajak Tuhan, ada yang marah, ada yang sungguh-sungguh, ada yang benci, ada demikian. Tapi sudah lihat Yesus. Yesus dikatakan, aku gembala yang baik. Artinya apa? Kamu marah, aku tidak marah. Kamu mau membunuh aku menyelamatkan kamu. Manusia semua demikian karena ada dosa. Tapi Yesus datang pertama kali, dia akan menghukum. Tapi jangan lupa, tapi dia akan datang kedua kali sebagai hakim yang adil. Setelah apa? Setelah kita disingkirkan atau setelah kita mati. Maka selama hidup ini Allah baik sama kita. Allah terus kasih firman, ya kan? Supaya apa? Ayo nah, cepat-cepat jangan dosa lagi, balik ke jalan yang benar. Jangan ikuti dunia, jangan
ini ya saudara macam ya, jangan mencuri lagi, jangan membunuh lagi, jangan berzinah lagi, jangan menyembah berhala lagi, jangan cabul lagi, jangan kamu berontak sama orang tua lagi. Ayo kembali ke jalan yang benar. Walaupun sudah menyakitkan, walaupun dosa udah banyak, tapi selama hidup Allah masih kasih anugerah. Ayo, Dia kasih terus firman supaya kita menanggapi panggilan Tuhan. Walaupun bertobat 1 hari menjelang mati, itu ada anugerah besar. Ya. Puji Tuhan, saudara masih sehat, sudah bertobat, melayani Tuhan. Saudara gunakan kemampuan untuk Tuhan, ya kan? Saudara berdagang untuk Tuhan, saudara buka toko-toko untuk Tuhan, saudara berumah tangga, pernikahan untuk menyenangkan Tuhan, saudara jadi orang pintar, bergelar apapun kepintaran untuk Tuhan. Luar biasa, sudah abdikan sama Tuhan. Kenapa? Karena memang semuanya yang patut menerima apa yang kita bisa hanya Tuhan saja. Maka dikatakan bagi Dia, oleh Dia, hanya Dia, bagi Dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Luar biasa. Jadi lakukan segala sesuatu bukan untuk balas orang tua, bukan untuk balas pasanganmu, bukan balas orang yang baik sama engkau. Enggak. Kita lakukan ini untuk kemuliaan Tuhan. Kalau engkau lakukan kemuliaan Tuhan, engkau juga akan menghormati orang tua. Engkau juga akan lakukan sesuatu yang luar biasa. Tuhan latih kita doa. Jadi doa mengembalikan apa? Doa menetralisir supaya saudara tidak digunakan iblis untuk memenuhi hawa nafsu dalam dunia ini saja. Ya. Saudara berpacaran dengan cara yang benar. Ya, menyenangkan Tuhan. Apalagi banyak dalam aktivitas saudara sekolahlah seperti cara menyenangkan Tuhan. Luar biasa, kenapa saudara akan dijauhkan dari godaan iblis. Saudara sekolah nggak mau belajar, nirun, pilih kunci jawaban. Saudara bukan jadi orang Kristen, tapi jubah Kristen, tapi isinya bukan Tuhan. Iya, tapi kalau Tuhan, saudara nggak akan mungkin demikian. Walaupun itu berat aku gak mungkin nih, berat deh. Hidup ini memang berat, tapi Kristus berkata, aku akan mengajari kamu, karena aku rendah hati lemah lembut. Aku menolong kamu untuk kamu bisa menjalani hidup, sehingga Tuhan tersenyum di surga melihat kita berjuang di bumi ini sebagai orang Kristen. Aduh Tuhan berat, pernikahanku berat. Aduh Tuhan berat, ini pekerjaanku berat, studiku berat, ini ku berat Tuhan. Tapi kita ikuti Tuhan. Tuhan tersenyum. Sebab kenapa? Sebab proses Tuhan untuk menemukan Tuhan, bahwa Tuhan itu benar-benar jalan kebenaran dan hidup. Sehingga ketika saudara bersaksi, nggak banyak kata-kata, hanya air mata. Puji Tuhan. Kitab Injil katakan Ebenezer, sampai di sini Tuhan tetap menolong saya. Luar biasa. Kenapa? Karena ada satu kekuatan. Saudara, doa diajar Tuhan supaya kita punya kekuatan, bukan mengikuti rencana iblis. Dia hanya mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi doa itu katakan, Tuhan, kehendak-Mu saja yang jadi. Kalau gitu, tetap belajar, tetap jadi suami yang baik, tetap jadi istri yang baik, tetap jadi anak yang baik, tetap jadi seorang karyawan yang baik, sesuai dengan standar Tuhan, tetap melakukan sesuatu, dan tetap punya doa, Tuhan, kehendak-Mu saja yang jadi. Saya akan tutup dengan satu ayat. Yakobus menuliskan ini dengan indah sekali, saudara Yesus. Yakobus pasal 1 ayat yang kedua sampai 4. Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 4. Itulah yang dikatakan berjaga-jagalah sambil berdoa. Kenapa menjadi orang Kristen? Saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Makanya ketika kita susah, sulit, menderita, kita berbahagia. Kenapa? Karena Tuhan sudah katakan jaga dan doa. Kita bahagia, kita dengar perintah Tuhan. Kalau
berjaga-jaga dan berdoalah. Sehingga kita tahu ketika ada pencobaan, aduh ada ujian nih, aku pengen tetapi dosa, aku pengen menyakiti Tuhan. Maka kamu tahu bahwa ketika kamu diuji, ujian terhadap iman itu menghasilkan ketekunan. Kapan saudara dianggap tekun? Orang dianggap tekun adalah waktu saudara ditawari dosa, ditawari jalan bukan jalan Tuhan, tapi saudara di situ tetap ikut jalan Tuhan. Itu artinya sudah jadi orang Kristen tekun. Kenapa? Karena dunia nggak ada jalan lain. Dah gini aja. Nggak. Di situ dikatakan menghasilkan ketekunan. Ayat yang keempat. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Nggak ada jalan, hanya jalan dosa yang bisa. Tapi nggak mau. Tapi di situ kita tekun, tetap mengandalkan Tuhan, tetap ikut firman Allah, menghasilkan buah yang matang. Ada banyak pohon tidak berbuah. Demikian juga Tuhan mengatakan, ada banyak orang mengaku Kristen, tapi tidak menghasilkan buah roh. Tapi kalau kita mau tekun dan berdoa berjaga, maka kata kau akan memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Kesulitan itu penting ada di hidup kita. Penderitaan itu juga penting ada dalam hidup kita. Dunia ini gak adil. Oh iya, aku ikut Tuhan sungguh-sungguh, tetapi kalau aku ada penyakit bahaya, gak adil sih. Aku ikut Tuhan sungguh-sungguh, tetapi kenapa usaha aku dibikin gini? Ada banyak, ada penderitaan, ada kesusahan. Tapi kesusahan penderitaan itu penting, kata Tuhan. Kenapa? Supaya kamu membuktikan kamu ikut siapa di dunia ini. Kalau kita ikut Tuhan, kamu akan tekun ikut Tuhan. Dan kalau sungguh-sungguh ikut Tuhan, maka kamu akan dibuat Tuhan menjadi mengeluarkan buah yang matang. Sehingga kamu akan utuh sempurna dan tak kekurangan suatu apapun. Yang terakhir, ayat 12. Musik saya udah maju ke depan. Worship sing. Mari kita baca sama-sama ayat yang ke-12. Yakobus 1 ayat yang ke-12. 2 mulai. Berbahagia orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah teruji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi. Saudara kalau pintar, universitas akan kasih gelar saudara cum laude, summa cum laude, ya kan? Ranking 1. Tapi kalau saudara dalam hidup tekun ikut Tuhan, engkau sederhana, engkau mungkin, tapi kalau tekun Tuhan, satu kali katakan, engkau menerima mahkota kehidupan. Itu mahkota yang nilainya nggak bisa tukar sama apa-apa. Itu abadi selama-lamanya. Saudara di sorga, saudara bangga karena aku membuktikan aku ikut Tuhan setia sampai akhir hidup. Ada mahkota kehidupan. Saudara siapkan perjamuan Tuhan, berjaga-jagalah senantiasa.
kami akan mengikuti rencana Tuhan. Karena kami dipilih menjadi anak-anak Allah. Roh Allah yang tinggal dalam kami adalah roh yang memimpin kami untuk menjadi serupa dengan Yesus Kristus, Anak Allah yang sudah memberi pesan supaya setiap kali kamu beribadah, ingatlah akan pengorbanan Yesus Kristus. Tidak ada pengorbanan selain Yesus Kristus yang bisa menyelamatkan, menyembuhkan, bahkan membuat hidup ini menjadi penuh arti. Hidup ini benar-benar hidup, dan hidup ini tidak kosong, tidak hampa, tapi hidup berisi penuh dengan pengharapan yang luar biasa. Walaupun ada di masa yang sukar sekalipun, walaupun ada di masa-masa yang tidak mudah kami mengerti, tetapi pengharapan Kristus itu melimpah, membuat hidup ini menjadi lebih punya arti dan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami akan melakukan sakramen perjamuan. Tuhan bimbing, Tuhan berkati. Dengar firman Allah berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepada, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan. Kami akan makan roti yang ada tubuh Kristus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita makan dengan firman. Terima kasih buat tubuh Kristus. Makanan kami yang sejati, yang sesungguhnya, mengingatkan kami firman Allah adalah makanan kekal yang tidak boleh ada, harus tetap ada dalam hidup kami. Memimpin, memberi hikmat, menegur kami ketika berdosa, akan menuntun kami ke jalan yang penuh dengan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Kita angkat anggur adalah lambang dari darah Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Terima kasih Tuhan. Kami akan minum dengan percaya darah Yesus yang berkuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita minum dengan ini. Haleluya. 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 Terima kasih buat makanan minuman yang sesungguhnya. Kami jadi kuat, kami jadi berkenan, supaya dalam hidup ini kami jadi anak-anak Allah yang terus menjadi garam dan terang dunia. Kami hidup hanya menceritakan kemuliaan Tuhan. Kami ada supaya orang melihat ada Yesus, gambaran anaknya yang kekal dalam hidup kami. Terima kasih, hidup kami bertujuan kekal. Hidup kami adalah hidup karena punya visi Allah, sehingga apapun yang kami kerjakan, kami hanya mau memuliakan Tuhan senantiasa dalam hidup kita. Kalau kami ada yang mengizinkan sakit sekalipun, dengan penyakit kami pun kami mau tetap memuliakan Tuhan. Kami mengizinkan masuk dalam kesukaran, kesulitan hidup, bahkan mungkin kesulitan dalam ekonomi sekalipun, tetapi kami tetap dalam hidup ini hanya memuliakan Tuhan. Dan kami terus mau memandang kemuliaan-Mu saja Tuhan. Engkau yang punya jalan, Engkau berdaulat. Kami percaya walaupun tidak mudah menjalaninya, tapi Engkau mendidik kami beriman supaya kami menang dan kami mengakhiri hidup ini dengan kemuliaan mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Semua yang diberkati Tuhan berkata, Puji Tuhan, saudara, kita sudah menerima firman Tuhan, juga perjamuan Tuhan.
Saat ini kita akan memberikan korban persembahan kita yang kedua. Dan kita akan berdoa untuk persembahan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak. Kembali lagi Bapak, kami mengangkat tangan kami Bapak. Kami membawa persembahan ini Tuhan sebagai berkat yang boleh kami terima. Tuhan, kami mau memberikan persembahan ini dengan rasa sukacita hati kami Tuhan. Dan kami mau memberikan persembahan ini Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tanakan kepujian, Yesus harapan jiwaku. Mari kita mau datang kepada Tuhan, bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan sudah pimpin dan berkati ibadah kita dari awal sampai selesai. Terima kasih Tuhan, di akhir ibadah kami datang kepadamu. Kami yang datang dengan segala kelemahan Engkau sudah kuatkan, dalam kesusahan Engkau sudah hiburkan, bahkan yang dalam keadaan sakit Engkau sudah sembuhkan Tuhan. Yang dalam peperangan Engkau berikan kemenangan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau berkati anak-anak-Mu yang berbahagia sepanjang minggu ini. Tumpangkan tangan atasnya. Engkau berkati sekali lagi dengan berkat jasmani, kekuatan, kesehatan, keberhasilan, kesuksesan di dalam pekerjaan, usaha dan rumah tangga, bahkan mungkin rencana dan cita-citanya. Tapi pula berkat rohani, iman yang semakin kokoh dan kuat untuk mempersiapkan diri kami Tuhan hidup di dalam kebenaran, menunggu kedatangan Yesus untuk menjemput kami masuk di dalam kemuliaannya sampai selama-lamanya. Terima kasih. Sekarang saudaraku yang saya kasihi, marilah kita mau pulang ke rumah kita masing-masing dengan selamat. Bawalah, terimalah segala berkat, rahmat, damai dan sejahtera daripada Allah Bapa, kasih sayang dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan, tuntunan dan urapan Roh Kudus menyertai kita semua mulai sekarang sampai Maranatha Yesus datang kembali, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan percaya kita sudah terima berkat Tuhan dan kita sama-sama katakan amin.